Dalam berbahasa, terjadi proses mengeluarkan pikiran dan perasaan dari otak secara lisan dalam bentuk kata-kata atau kalimat-kalimat. Otak menerima dan memahami masukan bahasa melalui telinga. Fungsi otak dan alat bicara yang baik akan mempermudah berbahasa dengan baik. Namun, mereka yang memiliki kelainan fungsi otak dan bicaranya tentu mempunyai kesulitan dalam berbahasa, baik reseptif maupun produktif. Inilah yang disebut sebagai gangguan berbahasa. Jenis-jenis gangguan berbahasa. Yang pertama adalah gangguan berbahasa secara biologis. Gangguan bahasa secara biologis disebabkan ketidaksempurnaan organ. Contohnya yaitu yang dialami tunarungu, tunanetra, dan penyandang gangguan mekanisme berbicara. Yang kedua adalah gangguan berbahasa secara kognitif. Ekspresi verbal yang terganggu bersumber atau disebabkan oleh pikiran yang terganggu. Contohnya seperti demensia, skizofrenia, Huntington's disease, dan depresif. Yang ketiga adalah gangguan berbahasa secara psikogenik. Gangguan berbahasa yang disebabkan segi mental atau psikogenik. Gangguan ini lebih bersifat ringan, karena itu lebih tepat disebut sebagai variasi cara berbicara yang normal, sebagai ungkapan dari gangguan mental. Modalitas mental ini terungkap dari nada, intonasi, intensitas suara, lafal, dan diksi. Ujaran yang berirama lancar atau tersendat-sendat juga mencerminkan sikap mental si pembicara. Contohnya seperti berbicara manja, berbicara kemayu, berbicara gagap, dan berbicara latah. Yang keempat adalah gangguan berbahasa secara linguistik. Yang dimaksud dengan gangguan berbahasa secara linguistik yaitu ketidakmampuan dalam pemrolehan dan pemrosesan informasi linguistik. Contohnya seperti masalah kefasihan dan masalah bahasa tulis atau aleksia atau juga bisa disebut disleksia. Yang pertama, afasia. Afasia adalah gangguan komunikasi yang disebabkan oleh kerusakan pada bagian otak yang mengandung bahasa atau biasanya di hemisfer serebri kiri otak. Individu yang mengalami kerusakan pada sisi kanan hemisfer serebri kanan otak mungkin memiliki kesulitan tambahan di luar masalah bicara dan bahasa. Afasia dapat menyebabkan kesulitan dalam berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis, tetapi tidak mempengaruhi kecerdasan. Individu dengan afasia mungkin juga memiliki masalah lain, seperti disatria, apraksia, dan masalah menelan. Afasia adalah gangguan yang diakibatkan oleh kerusakan atau cedera pada area bahasa di otak. Penyebab umumnya adalah yang pertama stroke, yang kedua cedera kepala, yang ketiga infeksi otak, yang keempat tumor otak tumbuh lambat, yang kelima penyakit degeneratif yang merusak jaringan otak seperti penyakit Alzheimer. Selanjutnya ada gejala. Afasia menyebabkan gangguan bahasa, ucapan, pemahaman, dan kemampuan untuk membaca dan menulis. Ini akibat cedera pada otak karena stroke, trauma kepala, tumor, atau infeksi. Tingkat keparahan gejala tergantung pada area otak yang terkena dan tingkat kerusakan yang disebabkan, dan mungkin termasuk yang pertama mengucapkan kalimat pendek atau tidak lengkap, yang kedua menulis atau mengungkapkan kata atau kalimat yang tidak masuk akal, yang ketiga kesulitan dalam menemukan kata yang tepat untuk berbicara atau menulis, yang keempat menghapus satu kata atau kata lain atau satu suara untuk suara lain, yang kelima mengucapkan kata-kata yang tidak dapat dikenali, yang keenam ketidakmampuan untuk mengikuti percakapan orang lain, yang ketujuh migrain, kejang-kejang atau serangan iskemik sementara dapat menyebabkan episode sementara afasia. Pencegahan afasia. Tidak ada metode untuk mencegah afasia. Perubahan gaya hidup dapat membantu mengurangi risiko mengembangkan kondisi tertentu.
yang terkait dengan afasia, seperti stroke dan penyakit Alzheimer. Yang pertama, berhenti merokok. Yang kedua, hindari minum. Yang ketiga, tetap aktif secara mental. Yang keempat, berolahraga secara teratur. Pengertian istilah autisme. Menurut Gardner, penemu sindrom ini dalam kurung buka dalam Hembing 2003 kurung tutup diambil dari istilah schizophrenia, yaitu Bleuler, yang mengindikasikan gejala berupa kehidupan dalam dunia sendiri tanpa menghiraukan dunia luar. Secara umum, pada penyandang autisme terdapat problem neurologis yang mempengaruhi pikiran, persepsi, dan perhatiannya, yang lalu merambat gangguan berbahasa mempengaruhi perilaku. Menurut O'Neill, karakteristik utama autisme tersebut antara lain: 1. Ekololia. 2. Pembalikan kata ganti orang. 3. Sangat literal, kurung buka, tidak basa-basi, kurung tutup. 4. Bahasa metafora, kurung buka, menciptakan kosakata pribadi. 5. Menyatakan persetujuan dengan repetisi. 6. Pertanyaan repetisi, kurung buka, pertanyaan berulang, kurung tutup. 7. Menghendaki skenario verbal yang sama. 8. Gaya diskursus autis, kurung buka, baku, membosankan, kurung tutup. 9. Tidak memunculkan prosodi, kurung buka, datar, menonton, aneh, membosankan, kurung tutup. Pengertian penyebab. Menurut Handojo 2004 menyatakan penyebab autisme bisa terjadi pada saat kehamilan pada trimester pertama. Faktornya dapat dipicu karena adanya infeksi, kurung buka, toksoplasmosis, rubella, candida, DSB, kurung tutup, keracunan logam berat, zat adiktif, kurung buka, MSG, pengawet, pewarna, kurung tutup, maupun obat-obatan lainnya. Selain itu, tubuhnya jamur secara berlebihan yang terdapat di dalam usus anak sebagai akibat pemakaian antibiotika yang 17 berlebihan dan dapat berdampak pada kebocoran usus. Kurung buka, Leaky-Gut syndrome, kurung tutup, serta tidak sempurnanya pencernaan kasein dan gluten. Pengertian pencegahan. Melakukan pencegahan autisme pada janin dengan cara berikut. 1. Mengonsumsi suplemen yang mengandung asam folat untuk menjaga sistem saraf. 2. Terapkan gaya hidup sehat mulai dari makan yang sehat dan bernutrisi dan istirahat yang cukup. Hindari begadang saat program kehamilan. 3. Jika kamu mengonsumsi alkohol sebelumnya, stop minum alkohol saat program kehamilan.
4. Tidak merokok dan bebas dari obat-obatan tanpa resep dokter kandungan. Disleksia merupakan salah satu anak berkebutuhan khusus yang mengalami kesulitan dalam memahami bahasa dalam bentuk tertulis. Kesulitan belajar yang dialami siswa disleksia merupakan kesulitan belajar primer yang mengakibatkan penderitanya mengalami kesulitan dalam membaca, menulis, mengeja, dan bahkan kesulitan dengan angka, menurut Munawaroh tahun 2015. Munawaroh dan Anggraini juga menjelaskan ciri bentuk bahasa tulis penderita disleksia, yakni yang pertama, melakukan penulisan huruf secara terbalik, yang kedua, melakukan penambahan huruf, yang ketiga, melakukan penghilangan huruf, yang keempat, melakukan penggantian huruf, dan yang kelima adalah kesulitan mengeja. Penyebab dan faktor risiko disleksia. Belum diketahui secara pasti apa yang menyebabkan disleksia, tetapi kondisi ini diduga terkait dengan kelainan genetik yang memengaruhi kinerja otak dalam membaca dan berbahasa. Sejumlah faktor yang diduga memicu kelainan genetik tersebut adalah yang pertama, riwayat disleksia gangguan belajar lain pada keluarga atau keturunan. Yang kedua, kelahiran prematur atau terlahir dengan berat badan rendah. Yang ketiga adalah paparan nikotin, alkohol, nafza, atau infeksi pada masa kehamilan. Meski disleksia adalah penyakit seumur hidup, tetapi deteksi dan penanganan sedini mungkin dapat membantu proses belajar. Upaya mandiri yang dapat dilakukan untuk mendorong penderita disleksia, khususnya anak-anak, antara lain, yang pertama adalah membiasakan anak untuk membaca buku sejak dini. Yang kedua adalah membacakannya buku. Yang ketiga adalah mengajaknya untuk ikut berinteraksi atau bernyanyi sewaktu membaca buku bersama. Yang ketiga adalah mendiskusikan isi buku. Dan yang terakhir adalah mengusahakan agar waktu membaca menjadi menyenangkan. Baik, selanjutnya yang keempat ada speech delay. Keterlambatan bicara dan bahasa atau speech delay adalah suatu kondisi terhambatnya perkembangan bicara pada anak-anak. Di bawah tingkat kualitas perkembangan bicara anak pada umur yang sama tanpa disertai dengan keterlambatan aspek perkembangan lainnya. Speech delay dapat ditandai pada usia 2 tahun, memiliki kecenderungan salah dalam menyebutkan kata. Pada usia 3 tahun, memiliki perbendaharaan kata yang buruk. Dan pada usia 5 tahun, kesulitan dalam menamai objek. Baik, selanjutnya menurut Makum 1991, bentuk-bentuk keterlambatan bicara dan bahasa atau speech delay pada anak antara lain yaitu masalah artikulasi suara, afasia, dan gagap. Selanjutnya menurut Harlock 2003, mengemukakan tentang berbagai penyakit terjadinya keterlambatan bicara. Antara lain sesuai dengan hasil temuan adalah tidak adanya model yang baik bagi anak untuk ditiru, kurangnya motivasi anak, serta kesempatan yang tidak adekuat untuk berbicara. Anggraini 2011. Pendapat berbeda diungkapkan oleh Papalia 2004 yang berfokus pada penyebab genetik dan fisiologis sebagai faktor yang menyebabkan keterlambatan bicara pada anak. Hal ini berarti bahwa keterlambatan bicara anak menurut Papalia adalah disebabkan oleh adanya kecacatan fisik yang menyertai perkembangan anak. Selanjutnya, cara mengatasi anak yang mengalami speech delay. Yang pertama, sering mengajak anak bicara. Yang kedua, membacakan cerita untuk anak. Yang ketiga, tanggapi perkataannya dan perbaiki. Yang keempat, bantu anak memahami nama-nama benda. Yang kelima, ajukan pertanyaan agar anak memilih. Yang keenam, batasi penggunaan gawai.